Di SMP Negeri 2 Kota Bima memiliki komunitas pelajar yang kami namai dengan Kamboloweki. Pada komunitas ini Bapak dan Ibu akan mewadahi MBMP lintas mata pelajaran. Di komunitas inilah kepala sekolah dan semua guru berdiskusi dan berkolaborasi dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu, melalui komunitas ini, Bapak dan Ibu guru berbagi praktik baik dan bergantian untuk menjadi narasumber. Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu contoh bagaimana pengembangan media metode pembelajaran yang berpusat pada murid. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sini kami akan tayangkan pengembangan pengetahuan literasi dan numerasi. Kemampuan literasi dan numerasi anak ini akan berkembang dan meningkat apabila guru sering melatihnya dengan cara membiasakan anak membaca buku, kemudian menuliskan apa yang sudah dibacanya, tentu saja dengan bahasanya sendiri, serta melatih anak berhitung dengan cara memberikan permainan tebakan, perkalian maupun pembagian. Pojok literasi merupakan gerakan yang dilakukan di SMP Negeri 2 Kota Bima untuk meningkatkan minat baca siswa. Dengan begitu, frekuensi siswa untuk membaca akan lebih banyak dan siswa lebih mudah mengakses bacaan-bacaan yang disukainya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah salah satu contoh praktik pengembangan pengetahuan literasi dan numerasi siswa di SMP Negeri 2 Kota Bima. Bapak Ibu, sebelum minat masuk ke kelas, disiapkan dulu di depan, kemudian di depan kelas, ibu gurunya berdiri untuk menjunjung kehadiran mereka di dalam kelas. Mari Bapak dan Ibu, kita tonton sebentar. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah salah satu kelas yang ada di SMP Negeri 2 Kota Bima. Maaf Umi, suara videonya tidak kedengaran Umi. Kami dengar yang kami hormati. Bagaimana Pak Moderator? Suara videonya tidak bisa kami dengar Umi. Suara videonya video yang Umi tampilkan. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah salah satu contoh kelas yang ada di SMP Negeri 2 Kota Bima. Jadi di tiap-tiap kelas kami persiapkan pojok literasi. Pada pojok literasi kami persiapkan buku-buku penunjang, buku-buku yang akan mereka baca. Kemudian akan dibuatkan resume seperti yang ada di video Bapak dan Ibu saat ini. Waktu yang kami butuhkan pada saat ini Bapak dan Ibu lebih kurang 10 menit. Jadi sebelum pembelajaran dimulai,
literasi ini akan tetap dilakukan. Ya, udah kedengaran suaranya ini. Jaringannya. Waduh. Jaringannya lagi nggak bersahabat. Iya, itu jaringan ini. Bapak dan Ibu peserta webinar yang kami hormati, literasi baca tulis Al-Quran. Udah kedengaran suaranya. Maksud setiap hari Bapak dan Ibu guru kali yaitu literasi Al-Quran. Ya, izin moderator, mungkin jaringannya makanya suaranya tidak terdengar. Iya, iya, Pak. Elijah, gusok itu. Putus-putus. Agak putus-putus ya. Putus-putus Jaringan suaranya, mungkin. Pak Moderator. Putus-putus suaranya. Ini adalah contoh salah satu literasi baca Al-Quran Bapak dan Ibu. Ya, Di sebelum izin moderator dimulai, bagi Bagus, peserta webinar agar mikrofonnya di-mute dulu. Ibu Elvi Sukaisi, silakan Bu. Di unmute mikrofonnya Bu. Silakan Umi, Bisa dengar Bapak dan bisa Ibu? dilanjutkan Umi. Ya, silakan Umi, lanjutkan Umi. Bisa, Oke. bisa. Iya, ya bisa. Ya, terima kasih. Ini Bisa adalah salah dilanjutkan. satu contoh pengembangan pengetahuan literasi dan numerasi. Jadi kalau tadi baca tulis, kemudian sekarang adalah baca Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pengembangan pendidikan karakter siswa. Seperti biasa Bapak dan Ibu, setiap pagi Bapak dan Ibu guru dan juga pengurus OSIS akan berdiri secara berjejer di depan, kemudian menyalami setiap peserta didik yang datang sekolah. Ini adalah kegiatan kami setiap pagi hari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pengembangan pendidikan karakter kita, di sini kami biasa menamai dengan sebumi. Apa sih arti sebumi itu? Sebumi itu adalah Selasa, Rabu, dan Kamis. Maksudnya Bapak dan Ibu, pada setiap Selasa, Rabu, dan Kamis, kami terus mengadakan zikir dan doa. Jam berapakah zikir dan doa itu dilaksanakan? Bapak dan Ibu yang kami hormati, begitu tek angka jam menunjukkan angka jam 7.00, maka zikir dan doa segera kami laksanakan. Dengan jumlah waktu 10 sampai dengan 15 menit. Karena masuk kelas atau siswa dan siswi itu harus masuk kelas dan menerima pembelajaran di kelas itu di jam 7.15. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Jadi ada berbagai pengembangan pendidikan karakter di sekolah yang kami laksanakan. Ada juga istilah aksi bergizi semarak. Semarak itu selasa makan bersama, makan makanan yang dibawa dari rumah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, salah satu penguatan proyek profil Pancasila, yaitu yang biasa disebut dengan P5, yang dikembangkan oleh SMP Negeri 2 Kota Bima adalah jiwa kewirausahaan, dengan tujuan menanamkan jiwa kewirausahaan sejatinya di sedini mungkin dilatih. Itulah yang sedang dilakukan saat ini oleh SMP Negeri 2 Kota Bima. Produk cairan pembersih alat dapur atau yang kami namai dengan Spendulite sudah kami pasarkan seperti yang Bapak dan Ibu lihat pada saat ini. Ini adalah salah satu produk yang sudah kami hasilkan. Dan untuk Bapak dan Ibu ketahui, produk ini sudah menyebar luas. Jangankan di dalam lingkungan sekolah, di luar dan dimanapun, hampir setiap hari dan setiap waktu, kami terus menerima orderan. Ini adalah capaian bagi SMP Negeri 2 yang luar biasa. Bapak dan Ibu, ini hal yang sudah kami lakukan. Kalau tadi adalah pembersih, kalau ini adalah pembuatan jajan tradisional. Tentu saja jajan tradisional yang murah meriah dan bernilai gizi. Mari Bapak dan Ibu, kita sebentar video pembuatan jajan kita dulu yang disampaikan oleh anak-anak. Ya, itulah Bapak dan Ibu, penguatan proyek profil pelajar Pancasila yang kami sampaikan itu hanya sebagian kecil karena waktu dan keadaan tidak memungkinkan. Yang jelas, kami sudah melaksanakan sekian banyak dan sudah menghasilkan sekian banyak juga produk-produk dari SMP Negeri 2 Kota Bima. Silakan tunjuk, Bapak, silakan ditunggu produk-produk kami selanjutnya. Mungkin untuk sementara demikian. Kami batasi dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Hidayah. Lama kelamaan akan oleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu ya, apa yang disampaikan oleh Haja Nurmah MPD selaku Kepala Sekolah di SMP 2 Kota Bima, sekaligus beliau adalah saat ini lama kelamaan khusus untuk tapi SMP. kan lama prosesnya. Luar biasa. Ya. Tadi saya mencatat ada 3 ya Bapak Ibu. Sama-sama bahagia. Pas dia Beliau tadi sudah otomatis Arya lebih cepat kan? Praktik baik yang sudah dilakukan di lebih cepat habis. Pak Hairul, silakan di unmute ya mikrofonnya. Mentak botol menggunakan nama kan? Mari aspal lah tak ada. Iya kan? Beda sekali sapar. Beda sekali sakon. Kalau begitu saya izin untuk unmute Pak Hairul ya.
mikrofonnya. Ya, Pak moderator silakan mute dari situ. Siap. Di sini juga saya izin unmute mikrofonnya. Oke, sepertinya sudah. Ibu Ani Latifah, mohon izin saya unmute mikrofonnya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya telah mencatat ada 3 ya poin penting yang disampaikan oleh Haja Nurma MPD tadi Bapak Ibu, kaitannya dengan praktik baik yang sudah dilakukan ya di sekolah beliau. Yaitu yang pertama, praktik baik ya dalam pembelajaran yang berpusat kepada murid ya atau siswa, Ya. di mana tadi beliau betul-betul selalu memastikan ya bahwa Bapak Ibu guru sudah menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah praktik baik ya dalam hal budaya positif ya di lingkungan sekolah, di mana tadi beliau juga menjelaskan atau berbagi pengalaman dengan kita. Di sana ada program-program unggulan ya. Salah satunya adalah program zikir dan doa Ya. untuk seluruh warga sekolah. Kemudian beliau juga menyampaikan praktik baik dalam proyek Ya. profil pelajar Pancasila. Jadi dalam sebagai sekolah pelaksana IKM secara mandiri berubah, jadi beliau sudah melaksanakan ya apa yang sudah beliau sepakati pada saat mendaftar. Jadi ini adalah bentuk daripada konsekuensi beliau yang memilih menerapkan IKM secara mandiri berubah. Di mana beliau tadi juga menceritakan kepada kita ada berbagai produk yang sudah dihasilkan dalam proyek ini. Antara lain adalah di mana siswa-siswa di SMP 2 Kota Bima, Bapak Ibu, sahabat GTK, luar biasa ya, sudah berhasil ya menciptakan sendiri ya Ya. spendulite tadi Umi ya. Iya. Jadi produk pembersih atau pencuci piring ya, pencuci piring. Iya. Ya. Dan langsung diberikan brand atau nama ya, merek produk ya, yaitu Spendu. Spendu itu singkatan dari SMP 2. SMP Negeri 2. Ya. SMP Negeri 2. Ini Spendulite ya, luar biasa. Kalau kita biasanya hanya tahu Sunlight ya atau yang lainnya, tapi oleh SMP 2 Negeri 2 Kota Bima Sekarang iya. memplesetkan ya menjadi Spendulite gitu. Spendu. Ini juga bagian dari strategi Umi Nurma mungkin ya, agar produk yang sudah diciptakan oleh siswa-siswanya bisa bernilai jual ya, bisa dipasarkan di pasaran. Ini luar biasa Bapak Ibu. Untuk tanggapan dan sharing Bapak Ibu atau pertanyaan nanti mungkin sekalian setelah narasumber kedua akan menyampaikan presentasi Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita untuk sesi tanya jawab sekalian nanti seluruh narasumber ya telah menyampaikan presentasinya masing-masing. Baik Bapak Ibu, mohon bersabar ya. Jangan dulu beranjak dari webinar karena ini akan sangat menarik Bapak Ibu ya, kaitannya dengan praktik baik yang sudah dilakukan oleh kedua narasumber di masing-masing dengan karakter sekolah yang berbeda. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita undang ya Bapak Abdi SPD sebagai narasumber kedua. Sudah siap Bapak? Selamat pagi. Alhamdulillah siap. Bagi praktik baik. Siap. Ya, silakan Pak Abdi. Waktu dan kesempatan kami berikan. Ya. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kabid Dikdas, Bapak moderator sekaligus Kepala SMP 14 Kota Bima yang hebat, narasumber senior. Kalau beliau ini adalah, boleh saya katakan orang tua, kakak, dan juga kolega ketika bersama di SMP 1. Hebat. Iya, iya. Dan lebih hebat adalah rekan webinar, peserta webinar seluruh Indonesia, dan saya cintai dan saya banggakan. Khususnya spesial buat rekan saya negeri di atas awan, yaitu di kru-kru TV 15 yang ya siarkan langsung maupun off. Kami menyampaikan selamat pagi, dan spesial buat kita semua, Profesor Dr. Andi Sukri Samsuri, sahabat saya, satu kelas saya di Makassar. Beliau lagi on proses itu, katanya kan lagi di jalan, karena satu kuliah dengan saya. Baik Bapak Ibu, kami menyampaikan perkenalan bahwa SMP 15 Kota Bima itu adalah SMP yang memang berada di gunung. Ya, berada di gunung yang kurang lebih dari Kota Bima 18 kilo. Ya, letaknya di gunung di sana yang memang diapit oleh beberapa gunung. Kalau letak geografisnya dari permukaan laut sekitar 336 meter. Jadi Bapak Ibu sangat tinggi dengan pendakian jalan yang berliku. Nah, kalau tidak salah Pak Moderator Pak Fris menyatakan, wow, ternyata mendaki benar. Alhamdulillah berjumpa kemarin di 15 Gemilang. Kemudian yang kedua, jumlah siswa kami hanya ya tidak sebesarnya siswa UMI. Saya hanya sebesar 147 nih. Ya. Sedangkan guru dan TU sebanyak 32 orang. Nah, tapi semangat kami Pak Gunawan ya tetap membara. Itulah yang menjadikan kami 15 Gemilang dan Negeri di Atas Awan itu selalu bersama. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, nama saya memang sudah dikenal Abdi, tapi nama pena saya adalah Abdi Senyum. Ini nama memang nama pena itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya berbagi rasa, itu judul saya, berbagi rasa bersama 15 Gemilang. Apa itu rasa 15 Gemilang? Ini akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ya kita berbagi ini mendapatkan ya bisa diterapkan, bisa jadi inspirasi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, baik saya akan mulai membahas tentang yang kita diskusikan bersama. Ya, Bapak Ibu, ya. Ya. Kita akan berbagi praktik baik sekolah dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka Bapak Ibu, ini impian kita, ini dambaan kita. Ya, alhamdulillah
sekali. Ika pun absen, kita absen. Mehan aja. Absen, Ya. absen webinar, Kemudian absen kami didukung oleh ya beberapa pimpinan itu antara lain bagaimana yang ada di slide itu ya itu Bapak Ibu. Kemudian ya ada branding sekolah kami yaitu SMP 15 Kota Bima Negeri di Atas Awan. Negeri di Atas Awan itu bukan hanya nama tapi benar apa adanya. Di gunung itu diselimuti oleh ya awan-awan, di sekolah diselimuti oleh awan-awan. Makanya kami menamai dengan Negeri di Atas Awan. Kemudian moto kami adalah gemilang. Gemilang juga bukan hanya sebuah nama, tapi ada indikator yang harus kita capai. Kata G itu adalah gerakan, E itu elok, M itu menuju, A itu aman, N itu nawacita, G itu adalah guru. Indikator capaian kami misalnya gerakan Bapak Ibu, itu tindakan. Jauh sebelumnya lahirnya kurikulum Merdeka Belajar kami sudah ada. Tapi begitulah berarti mimpi kami itu Merdeka Belajar itu adalah mimpi yang indah. Kemudian elok. Eloknya itu sopan, santun. Kemudian menuju proses. Ya, kemudian Indonesia ternyata bukan hanya di kota Bima, di kota Jakarta, ternyata ada di OIVO. Nah, unik sekali di OIVO ini, Bapak Ibu. Kemudian Linsa itu kita dapatkan bisa, dapat prestasi dan sebagainya. Kemudian aman, nyaman, dan asri. Nama cita itu adalah usaha, dan guru adalah pendiri dan pengayon. Itu Bapak Ibu. Kemudian ada dua pembahasan yang kita bagikan dalam webinar ini. Yang pertama 5 pilar dan rasa gemilang. Ya, rasa gemilang. Pilar pertama perencanaan. Ini sudah terbiasa Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaan, evaluasi, refleksikan, dan pelaporan. Ini sudah terbiasa. Ini sudah nasional, bahkan dunia. Nah, yang kami bagi adalah rasa gemilang. Apa itu? Seorang pemimpin harus berteman. Nah, apa itu berteman? Saya akronimkan, tanpa engkau mungkin aku nyasar. Tanpa teman tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Itu di pikiran saya. Kemudian yang kedua, diskusi ringan. Di mana, kapan, kita berada. Dan sebagainya itu adalah teman. Kemudian ketika ada masalah cepat tanggap. Ya, cepat tanggap. Kemudian yang ketiga, 4, kepedulian untuk berbagi. Nah, ini yang harus kita rasa harus kita bagikan kepada orang lain. Misalnya teman guru yang sakit, ya jangan hanya dengar, tetapi kita langsung ke lapangan. Ya, teman yang misalnya berduka, kita langsung action. Ya, saya teringat bersama beliau Umi Nurma di SMP 1. Alhamdulillah itu kami lakukan bersama. Kemudian yang kelima yang membuat itu ada ucapan maaf terganggu, minta tolong, dan terima kasih. Ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman, selalu saya ucapkan, maaf saya ganggu. Minta tolong, bisa enggak? Baru ucapkan terima kasih. Ini hal-hal rasa gemilang yang harus disampaikan Bapak Ibu. Sehingga sebagai caption, ya, rasa gemilang itu menjadi kekuatan kepemimpinan di sekolah untuk menggerakkan Merdeka Belajar. Ya, kekuatan utama di sini Bapak Ibu untuk menggerakkan. Kemudian ya, praktik baik pas sekolah, yaitu melalui 2 pendekatan.
pendekatan sosial dan pendekatan kemasyarakatan. Nah, pendekatan sosial itu yang dilakukan adalah pendekatan internal. Nah, pertama mendatangi ketika guru sedang susah dan senang. Nah, ini harus digelorakan supaya teman-teman merasa iba, merasa kasihan dan merasa peduli. Kemudian memenuhi usul dan saran yang sifatnya membangun ya. Ketika usul dan saran, ayo kita bersama membangun. Kemudian yang ketiga, memberikan spirit dan motivasi melalui reward. Nah, ini yang paling harus digaungkan. Ketika teman berhasil, mari kita memberikan penghargaan, memberikan reward, ya minimal ucapan terima kasih, kata-kata ya, terlebih-lebih misalnya berupa ya insentif misalnya seperti itu. Dan jika ada diajak refreshing bersama, direspon positif. Nah, ini yang harus kami lakukan. Misalnya kita jalan-jalan ke Lawata, ayo bersama, tapi itu sesudah keluar jam dinas. Kemudian pendekatan ke masyarakat, yaitu eksternal melalui, nah ini yang harus saya lakukan. Beda dengan di kota Bapak Ibu. Di negeri di atas awan ini, ya luar biasa keunikannya. Pertama, menghadiri acara seperti kematian. Ada doa syukuran, pernikahan dalam, ini jujur aja, boleh dikatakan setiap hari, setiap minggu saya hadir dalam acara beliau-beliau. Ada foto itu, baru-baru kemarin meninggal, kami hadiri dengan kru TV Bapak Ibu. Berhadapan di tengah masyarakat, berkomunikasi dengan secara adat, jangan secara kemauan kita, tetapi secara adatnya beliau. Kemudian berkunjung ke rumah pemangku kebijakan, ya misalnya kita berkunjung ke ketua komite, kepala adat, RT, RW dan sebagainya. Kemudian silaturahmi pada orang tua siswa. Nah, ini juga adalah power. Ya, bersama jelas dengan guru BK dan wakase kesiswaan. Saya tidak sendiri tetapi bersama. Kemudian mengikuti kegiatan gotong royong di masjid dan lain-lain. Nah, ini sudah terbiasa. Di OIVO itu luar biasa gotong royong. Rumah dibangun itu tanpa pamrih, tanpa digaji loh. Ya, seperti itu. Dengan pendekatan sosial kemasyarakatan sebagai kunci menggerakkan kurikulum Merdeka Belajar. Ini Bapak Ibu, mesin yang harus kita gerakan. Nah, seperti itu. Ya, kemudian pendekatan berteman. Nah, ini tanpa engkau mungkin aku nyasar tadi. Contoh aja Bapak Ibu, saya dan bersama melahirkan guru penggerak 3 orang. Ya, ada yang OTW CGP, ada yang OTW pengajar praktik, dan ada guru yang juara 1 Inobel yang membuat aplikasi Pancasila. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, apa cara yang harus dikuatkan? Pertama, jujur, di SMP 15 awalnya hanya 1 orang yang punya NUPTK, guru non ASN. Saya mengusulkan NUPTK sebanyak 27 orang. Alhamdulillah seminggu sudah keluar air matanya berlinang buat teman-teman. Karena jujur aja hampir 5 sampai 10 tahun mimpi dengan itu. Ya. Kemudian guru ASN awalnya guru 7. Alhamdulillah sekarang menjadi 14. Ini kekuatan Bapak Ibu. Kemudian memotivasi guru penggerak 3 orang. Ya, ini luar biasa. Saya jujur, saya banyak belajar terhadap 3 orang guru penggerak. Saya tidak malu Bapak Ibu. Ya. Kemudian memotivasi pengajar praktik 1 orang. Ya, motivasi platform Merdeka sampai aksi nyata. Selalu saya WA, selalu saya komunikasikan. Motivasi mengikuti komunitas belajar melalui MGMP. Ini.
Nah, MGMP kalau saya sudah katakan oleh Bu Ade dalam bahasa Bima cukup 50.000 untuk ya transportasi. Ya, itu sudah cukup. Kemudian kata kunci yang harus kita pegang adalah penguatan PTK merupakan garda terdepan dalam menggerakkan kurikulum merdeka dengan menggali potensi anak berdasarkan kearifan lokal dan budaya setempat. Ini Bapak Ibu. Ya. Itu faktor ini. Nah, kemudian pendekatan silaturahim. Silaturahmi. Ini Bapak Ibu jujur SMP 15 itu saat musim kemarau itu tak ada air Bapak Ibu. Tapi usaha keras bersama kami luar biasa. Doa kami dikabulkan. Seorang Aji yang sudah meninggal ini datang dengan sendirinya. Anak ke sekolah. Ini saya hibahkan. Ya, saya hibahkan ya air yang saya miliki. Luar biasa Bapak Ibu. Saya menangis bersama teman-teman. Ya. Itu sepanjang 800 meter dari sekolah. Kenapa? Sebelumnya kami gali sudah 3 kali sumur. Akhirnya gagal. Alhamdulillah, Aji ini membawa berkah rahmatan lil alamin. Sampai kami rasakan hari ini, walaupun musim kemarau. Kemudian Bapak Ibu, nah ini capaian praktik baik kepala sekolah. Dari kedua itu tadi, internal dan eksternal yang kita capai adalah prestasi siswa. Prestasi siswa dulu. Juara 1 KSN IPS tahun 2002. Juara 2 KSN IPA tahun 2002. 8 besar KSN Matematik 2002. Dan juara 4 LCCM tahun 2002. Saya katakan, dan kami bangga, bukan apanya. Ternyata sekolah pinggiran mampu ya secara akademik berkompetisi dengan sekolah jantung kota dengan wujud nyata menggerakkan kurikulum itu. Ini buat kami karena jujur Bapak Ibu beda jauh dengan mungkin Umi tadi yang hebat. Ya, kami yang hebatnya di Gemilang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu nah ini penguatan proyek profil Pancasila P5-nya. Nah, Sapalita Selasa pagi literasi itu Bapak itu adalah luar biasa. Jujur aja kalau disuruh baca anak-anak buku itu enggak mungkin. Disuruh kasih buku enggak mungkin. Tapi kami mengkreasikan menjadi panggung aksinya. Panggung aksi. Nah, di Sapalita ini lahirlah namanya 15 TV itu. Ya, lahirnya di sini yaitu ada namanya program Warta Berita. Jadi anak-anak yang pembawa acara itu digodok, dibina oleh pembina Sapalita. Ya, dan bersama itu Bapak Ibu. Kemudian kearifan lokal bertenun. Nah, program kami turbo, tutor bersama orang tua. Hampir 99% orang tua di sini adalah semua petani dan bertenun. Nah, makanya ini diundang oleh Asimbo Dikpo Terbima, lintas loh. Tampil di Asibojo. Bagi kami itu adalah hal yang hebat. Ya, dan itu kearifan lokal. Kemudian pembuatan dodol labu Bapak Ibu. Itu kewirausahaan. Dodol labu ini bukan tidak beralasan. Kami punya kebun, ada labu ya, lalu diolah menjadi sebuah sidola, dodol labu. Kalau dodol wera di Kabupaten Bima ada di kampung saya, itu dikenal. Tapi dodol labu yang mencetus pertamanya itu adalah SMP 15 yang diprakasai oleh guru penggerak Ibu Sri Maryani. Ini hebat luar biasa. Dan sudah panel karya
Pandeglang bukan di ecek-ecekan, tetapi di Hotel Marina. Ini nasional, Bapak Ibu. Apa dikatakan oleh orang Jakarta ketika itu? Wah, hebat. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, implementasi kurikulum merdeka dapat menggerakkan potensi anak dan menggali budaya. Nah, potensi kebun tadi, potensi anak dan budaya ada Bapak Ibu. Dan Dodo Labu ini kami sampaikan sudah punya unit usaha, sudah produksi, sudah ada jual beli. Insya Allah ya kami akan memproduksi seperti itu. Kalau cuci tadi seperti Umi itu biasa orang kota, dan kami akan berkunjung belajar juga Umi. Ya, baik. Kemudian ini rupanya berbuah manis Bapak Ibu bagi sekolah dari hasil praktik baik itu. Apa buah manisnya? Juara 1 pengelola administrasi dana BOS tahun 2021. Ini luar biasa. Ini kekuatan menjadi semangat kami. Kemudian mendapat penghargaan ya sebagai kepala sekolah inovasi tahun 2021. Alhamdulillah. Bukan saya tetapi bersama, itu kata kunci, berteman. Nah, ini yang harus kami gaungkan. Kemudian yang ketiga mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah motivasi guru penggerak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kabid. Nah, saya apapun namanya kalau motivasi buat guru, apapun minumnya tetap buat guru. Ya itu. Mendapatkan penghargaan merupakan sejarah manis untuk terus berkarya, berinovasi yang bermanfaat buat orang lain dan pada gerakan kurikulum merdeka. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ada yang saya sampaikan. Ya, pesan moral buat saya, buat kita semua. Pertama, sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dalam hal ini guru, tetap semangat. Walaupun bertugas di sekolah pinggiran seperti kami, seperti Lela Mase, seperti Kolo, dan lain-lain. Ya, jangan melihat itu, tapi lihatlah anak bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo bersama gali potensi anak bangsa melalui bingkai Merdeka Belajar. Walaupun rasa pedesaan, tanpa jaringan, tanpa daya dukung yang lain. Mohon maaf, di sini tak ada jaringan. Di sini kalau mati listrik, 1 hari mati. Tapi bukan menjadi masalah buat kami karena kebersamaan. Ya. Kemudian yang ketiga, keterbatasan apapun namanya di sekolah. Ayo berkomunikasi Bapak Ibu. Ayo. Berkomunikasi, ya, berkarya, ya, dan berinovasi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, mari kita didik dengan hati. Mari kita didik dengan hati. Hanya Allah, saya akronimkan, hanya Allah tahu ikhtiar kita sebagai pendidik. Hasilnya kita serahkan pada tangan anak dan yang maha penguasa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya, kekuatan sekolah ada pada sumber daya guru, saling menghargai, menyapa, peduli, dan kerja kolektif. Dan yang terakhir Bapak Ibu, teknologi sebatas media pembelajaran. Tapi ingat, yang utama adalah pendidikan karakter anak bangsa. Hanya itu yang saya sampaikan. Kalaupun ada kurang, saya mohon maaf. Kalaupun lebih, diambil saja buat kita untuk anak bangsa. Sekian dan mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih pada Kepala SMP 14 yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi rasa bersama 15 Gemilang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa Bapak Ibu sahabat GTK, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, dan seluruh pemangku kepentingan dari Sabang sampai Merauke. Demikian ya pemaparan dari narasumber kedua kita pada webinar kali ini, yaitu dengan Bapak Abdi, Sarjana Pendidikan. Jadi cukup luar biasa penyampaian beliau dan berapi-api Bapak Ibu. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, beliau adalah guru bahasa Indonesia ya. Guru bahasa Indonesia, jadi sedikit retorik ya penyampaiannya, tapi cukup menghibur dan sangat berkualitas Bapak Ibu. Dengan puisi-puisinya dan sebagainya. Bersastra. Bahasa-bahasanya cukup puitis ya. Ya. Dengan akronimnya. Jadi itulah ciri khas dari guru bahasa Indonesia. Ya baik Bapak Ibu, saya mencatat ya ada beberapa poin yang disampaikan oleh beliau tadi. Rupanya beliau lebih banyak ya berbagi informasi pengalaman kepada kita semua Bapak Ibu terkait manajerial beliau ya. Jadi kompetensi manajemen dan pengembangan sekolah beliau yang luar biasa. Seperti yang kita dengarkan tadi Bapak Ibu, di mana seorang pemimpin tentunya Bapak Ibu akan menentukan bagaimana kebijakan ya, bagaimana kebijakan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah ya. Jadi tentu sebagai pemimpin, sebagai pembuat kebijakan di internal sekolah, tentu akan sangat berpengaruh ya terlaksananya semua kebijakan yang sudah dibuat di sekolah. Jadi tentu tidak mudah Bapak Ibu ya untuk menggerakkan seluruh warga sekolah ya. Tentu harus memiliki berbagai kompetensi ya. Salah satunya adalah kompetensi manajemen dan pengembangan sekolah. Itu yang dimiliki oleh beliau seperti yang kita dengarkan tadi Bapak Ibu. Dari praktik baik budaya positif ya, banyak sekali program yang sudah dilaksanakan di sekolah beliau. Antara lain turbo ya, ini luar biasa. Kemudian berteman. Kemudian praktik baik dari segi P5 ya, proyek yang sudah dihasilkan itu dari program proyek ya, sebagai sekolah pelaksana IKM mandiri berubah ya. Yes, jadi betul-betul beliau ini ya, konsisten ya dengan apa yang sudah beliau pilih ya sebagai sekolah pelaksana IKM mandiri berubah. Tentu harus berubah, jadi tidak hanya berubah dalam slogan saja di atas kertas saja, tentu berubah ada fakta di lapangan yang bisa kita lihat ya bersama Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Pak Abdi tadi. Kemudian ada juga Sapalita ya, bagian dari proyek P5 ya, Sapalita yang sudah beliau laksanakan di sekolahnya. Dan dari Sapalita ini melahirkan TV 15. Nah ini Bapak Ibu program jurnalistik ya, yang cukup viral ya di Kota Bima Bapak Ibu. Alhamdulillah. Di Kota Bima TV 15 ini ya sampai menggemparkan dunia pendidikan di Kota Bima ya. Makasih. Mudah-mudahan Profesor Andi Sukri ya lebih bangga lagi ya memiliki sahabat Pak Abdi Senyum ya. Mungkin beliau sedang bersama kita Pak Abdi. Mudah-mudahan Pak Abdi sempat mendengarkan paparan dari Pak Abdi ya. Dan tentunya kita semua merasa bangga Bapak Ibu. Karena ada kepala sekolah dengan keterbatasan sekolah yang dimilikinya, sekolah terpencil ya, dengan keterbatasan fasilitas, namun beliau mampu memberdayakan SDM yang ada.
Itu poin pentingnya Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu, demikian ya pemaparan dari kedua narasumber kita kali ini. Nah, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Halo, Atau Assalamualaikum. bisa juga Waalaikumsalam. Halo. Pak Abdul, Waalaikumsalam. Pak Yusuf ya. Kabar Pak Yusuf? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi Yang mau wabarakatuh. ditanyakan? Ada yang bukan menanyakan, Pak moderator. Cukup luar biasa juga ini. Terima kasih. Saya lihat juga di modulasi cukup baik sekali walaupun berada di mohon maaf baru dari bandara ya. Dan ada juga yang menarik juga saya lihat, saya pantau langsung dan dengar langsung secara. Pak Yusuf bisa, Iya, ya, nama saya Muhammad Yusuf, Pak. ya, perkenalan diri. Bisa juga pemerhati pendidikan dan guru SMP 11 Kota Bima ya, mewakili untuk narasumber ini cukup luar biasa, intens, akurat dan terpercaya. Ini orang-orang hebat, ini luar biasa. Satu hal yang menarik. Ini pertanyaan atau masukan apa Pak Yusuf? Pertanyaan untuk narasumber pertama, Bapak moderator. Ya. Iya, Ubi Nurma. Ini dapat salam dari dokter muda ini sangat bangga. Saya juga bagikan link ini, tapi dia tidak masuk di link. Cuman dia saya bagikan ya, ini dengan dunia pendidikan. Kebetulan tadi barusan duduk di bandara sudah lama. Dia menceritakan ada hal yang unik. Ini teman baik SMA juga nih Pak Fris, teman alumni juga ini saya ini Bu Sri Mulyati. Ya, salam Pak Dr. Akbar ini. Luar biasa, ini tidak main-main Pak Fris. Ini Deputi Menteri Pertanian wilayah timur. Ya, alhamdulillah orang Bima itu luar biasa karena ketabahan, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk kolaborasi ini seperti ini, tidak mengenal wilayah, tidak mengenal tidak mengenal daerah. Apa yang dikatakan oleh abang saya Pak Abdi, kalau memang memiliki kemampuan ya luar biasa. Ini satu pertanyaan dari saya, ini hanya retorika dari saya, dari pembicaraan kedua moderator luar biasa. Satu pertanyaan saya untuk SMP 2 Kota Bima ini luar biasa, Umi. Pertanyaan saya, karena memang setiap pagi saya lihat, bukan saja di Kota Bima, di Kabupaten Bima, bahkan di ujung timur Nusa Tenggara Barat, melakukan kegiatan zikir dan doa. Apakah tidak mengganggu jam pelajaran atau apa? Ini salah satu pertanyaan. Satu sisi ini hanya sebagai ekstra atau apa, tapi satu sisi ini sangat bermanfaat. Kenapa pemerintah tidak melakukan atau memprogramkan hal ini? Satu pertanyaan. Yang kedua, dalam materi seperti ini, pengembangan kurikulum harus ditambah dengan norma agama, dengan item atau platform Merdeka Belajar ini. Satu item inilah yang membuat dunia ini bisa berubah dengan tatanan, dengan inovasi, dengan berbagai macam karya guru dan siswa. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Itulah pertanyaan saya. Dengan zikir dan doa, apakah tidak bisa apa tidak mengganggu jadwal atau kegiatan KBM di pagi hari? Itu pertanyaan saya Pak Moderator. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber hebat SMP 15 Gemilang dengan TV 15-nya dan produk yang luar biasa, sunlight-nya itu dari Pak Fris. Itu pertanyaan saya untuk khusus SMP 2 Kota Bima saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian Bapak Ibu pertanyaan dari saudara kita yang Pak Yusuf, salah satu guru di SMP 14 Kota Bima. Kita adalah alumni peserta seminar GTK ya di Jakarta dulu. Baik, silakan Umi. Langsung saja Umi menjawab dari pertanyaan dari. Oh iya. Silakan Umi. Ya. Terima kasih Pak Yusuf dari SMP 11 Kota Bima. Ini Pak Guru luar biasa. Tidak ada orang yang tidak tahu yang namanya Pak Yusuf ini. Orang yang cerdas, penuh inovasi. Pak Guru hebat. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, berkenaan dengan zikir dan doa yang biasa kami laksanakan setiap pagi. Yang jelas tidak mengganggu. Tidak mengganggu pembelajaran Bapak.
Karena pelaksanaan itu, seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa pelaksanaannya adalah di jam 7 sampai dengan 7.15. Itu berarti bahwa pelaksanaan di jam itu tidak mengganggu mata pelajaran ataupun kegiatan pembelajaran. Karena kegiatan pembelajaran memang sudah diatur mulainya pas di angka 7.15. Jadi hari-hari kami begitu jam 7 kami langsung melaksanakan dan langsung menggelarnya di depan atau di lapangan. Ini adalah kegiatan kami dan hari-hari kami, tiada hari tanpa baca Al-Quran. Ya, jadi ini Pak Yusuf sudah kami laksanakan sejak lama, bahkan kalau boleh saya katakan, ini sejak saya menjadi kepala sekolah. Saat ini saya sudah 4 sekolah yang saya pimpin, mulai dari SMP 6, SMP 1, SMP 5, saat ini saya berada di SMP 2. Dan kegiatan ini terus kami lakukan dan terus kami laksanakan. Tidak ada yang diganggu, Pak. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Terima kasih. Terima kasih banyak nih, luar biasa. Saya ucapkan terima Gimana Pak kasih. Yusuf, sudah jelas ya? Jelas dan luar biasa, dan terima kasih banyak untuk abang saya SMP 15. Sukses selamat, mudah-mudahan menjadi spirit buat kami yang muda ke depan untuk Kota Bima yang lebih baik. Nah, luar biasa. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya. Sama Pak Yusuf ya atas pertanyaannya, dan ucapan terima kasih dari saya pribadi karena sudah membersamai kita dalam webinar kali ini. Baik Bapak Ibu, kita ngintip di kolom chat Bapak Ibu ada yang raise hand ya, salah satu peserta atas nama Sri Mariani. Silakan Ibu Eni, ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Sumber yang satu atau yang kedua. Apresiasi untuk 2 kepala sekolah hebat dan luar biasa dengan implementasi kurikulum merdekanya. Dan bisa hadir di sini sebagai narasumber untuk praktik baik di sekolah masing-masing. Nah, Ibu saya mohon maaf, kebetulan berada. Saya ingin menyapa dulu Bapak Abdul Iksam ya. Mohon Bapak Abdul Iksam tidak share screen ya. Ya. Men-share screen. Ada Baik, Bapak Abdul Pak Jumadi. Akbar. Pak Jumadi. Pak Jumadil Akbar ya. Ya, terima kasih. Silakan Bu Eni dilanjutkan. Ya, saya lanjutkan dulu. Pertama, saya tentunya merasa bahwa sebagai warga 15 Gemilang luar biasa dengan apa yang kepala sekolah saya berikan kepada kami. Sebagai yang pertama, saya bisa melihat bagaimana bentuk pemberdayaan yang beliau sekolah ketika beliau belum masuk dulu. Jadi salah satu kegiatan itu terpusat pada 1-2 orang. Nah, ketika beliau hadir di sini, beliau ternyata mampu menggerakkan semua warga sekolah untuk bisa melakukan sesuai dengan kemampuan guru itu. Begitu job itu dibagi habis, semua guru terlibat, semua guru bergerak. Jadi itu yang beliau, yang saya rasakan ketika kehadiran beliau di sekolah saya. Kemudian bagaimana reward yang beliau berikan kepada kami itu tentunya menambah semangat kami untuk bisa berbuat lebih baik dan terus memberikan inovasi dan sesuatu yang terbaik buat sekolah. Itu yang saya rasakan. Kemudian saya menyampaikan pertanyaan lagi dengan SMP 2 yang punya kelas yang banyak, terutama dalam hal penguatan proyek Pancasila-nya. Dengan produk yang luar biasa tadi, bahkan sudah japri ya dengan Ibu Widianya, pingin
nyontek ilmunya gitu kemarin. Nah, saya tidak berfokus ke situ, cuman ingin bertanya saja terkait dengan bagaimana dana yang sumber dana yang diperoleh untuk pelaksanaan program proyek profil pelajar Pancasila ini, sementara kita tahu bahwa SMP 2 bukan sekolah penggerak. Dengan jumlah kelas yang banyak itu, bagaimana bisa melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila dengan produk yang menurut saya itu luar biasa tadi. Nah, kalau melirik pada kami, misalnya salah satu produk kami itu kan labu ya, Sidola itu dodol labu. Kami punya kebun sendiri, jadi bisa jadi bahwa itu adalah swadaya dari sekolah, kemudian ada sedikit dari dana BOS, jadi itu mungkin tidak menjadi masalah bagi sekolah kami yang kecil mengelola produk menjadi sebuah produk dengan siswa yang sedikit itu. Tetapi bagaimana dengan SMP 2 yang jumlah siswanya yang banyak? Bagaimana sumber dananya itu? Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi, mungkin bisa langsung dijawab. Iya. Diberi komentar. Terima kasih Ibu Guru hebat. Pertanyaan Ibu sangat luar biasa. Berkenaan dengan anggaran karena memang kami sama dengan Ibu adalah sekolah yang bukan menjadi sekolah penggerak, tentu saja anggarannya ya tidak punya. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara masalah anggaran, tidak ada yang cukup. Apapun, sebanyak apapun uangnya, kalau kita berpikir terus masalah anggaran, masalah dana, masalah ini, masalah itu, tidak ada yang cukup. Ini sudah lagi. Tetapi kalau ada kemauan, apapun itu pasti bisa. Nah, berkenaan dengan produk-produk yang kami laksanakan, yang kami buat, yang kami produksi saat ini, bisa saja. Kami patungan, ada di dana BOS, ada di dana Bapak dan Ibu, ada sharing dengan siswa, dan itulah yang kami laksanakan. Sehingga apapun yang menjadi program kami, di SMP 2 terus jalan. Dan sudah banyak yang kami hasilkan. Insya Allah Bapak dan Ibu, terutama Ibu Mariani, boleh jalan-jalan dong ke SMP 2. Nanti bisa lihat, bisa saling sharing, terutama si Dolanya itu juga kami ingin sekali. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa ya. Penyampaian dari atas pertanyaan dari Ibu Sri Mariani ya. Beliau adalah Ibu Mariani. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman, berbagi praktik baik Bapak Ibu. Silakan raise hand-nya atau bisa juga menuliskan di kolom chat. Bisa saya tambah Pak Moderator? Silakan Pak Abdi. Ya, terima kasih. Ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mariani sebagai Wakasek, sekaligus beliau adalah produser 15 TV. Ya, beliau itu adalah yang memantik 15 TV menjadi gemilang. Ya, ada di program Sapalita itu anak-anak yang kosakatanya ya terbatas diajarkan sehingga lahirlah dan ide dan gagasan kami melalui tangan beliau dan memantik menjadi sebuah 15 TV. 15 TV untuk diketahui oleh Bapak Ibu sudah diakui oleh Dinas Kominfo. Kemarin produser dengan Humas Ibu Fauza
ke kantor sana untuk bersilaturahim menyampaikan itu, dan dia follow up. Beliau katakan bahwa 15 TV itu bukan TV seperti yang di televisi itu, ada studionya, ada kamera besarnya, tetapi ya itu adalah menseng. Kalau kamera kami cukup dengan HP, ya, dengan IT dan sebagainya, sehingga kami menguploadnya itu di YouTube dan FB, sehingga oleh beliau menyarankan ya ini tidak perlu ada izin resmi karena ini adalah media pembelajaran, dan itulah sasaran kami. Karena jujur ada seorang jurnalis maupun beberapa jurnalis yang datang mengkritik sama kami, tapi itu kan support. Saya salut. Nah, Ya. karena ada laporan, ada berita, saya bilang. Nah, itulah anak berbicara tentang belajar tentang jurnalistiknya. Anak yang belajar, bukan kami. Ya, Ya. seperti itu. Itu Baik, Pak barangkali Abdi. yang saya pertajam. Ya, terima Ya, kasih. luar biasa Pak Abdi, ya tambahannya ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke peserta yang lain ya. Kita colek Bapak Juang Tamrin, silakan Bapak. Jadi, makasih banyak Pak atas kesempatan dan waktunya yang diberikan. Jadi perkenalkan saya Pak dari Sulawesi Selatan, Makassar. Ya, sangat inspirasi melihat kedua pemaparan Bapak Ibu yang luar biasa, sehingga ini menarik sekali saya amati tadinya Bapak Abdi, Bapak Ibu Bumi, ya terkait dengan pengalaman yang dipaparkan ke materi pertama, kedua ini saya tidak tahu juga yang mana yang hebat. Dua-duanya saya hebat tidak bisa kita mau pilih yang mana ini, karena mereka punya produk-produk yang memang betul-betul sangat menginspirasi teman-teman yang ada di sini, saya kira. Jadi tentunya kelebihan mereka semua ini ya sangat luar biasa ini. Ya, jadi di kegiatan webinar ini mungkin yang saya tanyakan mungkin Bapak Ibu adalah terkait dengan berbagi pengalaman, ya terutama kedua pemimpin ini, ya mungkin ada strategi mungkin yang digunakan sehingga melakukan kolaborasi di sekolah itu sangat luar biasa. Ini mungkin yang pertama yang saya tanyakan, strategi apa Bapak Ibu yang kita tahu beberapa sekolah ya banyak keluhan sebagai pemimpin di sekolah itu sangat rumit melakukan suatu aktivitas yang berkolaborasi, yang seperti Bapak Ibu paparkan di webinar ini sangat berbiasa, menghasilkan produk sampai ke tingkat nasional yang sangat biasa. Saya kira itu yang saya tanyakan pertama Ibu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan produk Ibu Umi tadi tentang PPA slide, yaitu yang sabun ya. Kemudian dari Bapak Abdi yang dodolnya yang sangat luar biasa dengan jurnalisnya, mungkin ada langkah-langkah yang mungkin bisa kita lakukan berbagi di sini Bapak Ibu, supaya teman-teman bisa terinspirasi untuk melakukan juga di sekolah-sekolah masing-masing. Ya mungkin saya kira itu mungkin Pak Moderator, makasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Juang Tamrin ya dari Makassar. Mohon maaf Bapak saat ini mengajar di mana Pak? Atau kepala sekolah di sekolah mana Pak? Saya di SMP ini tepatnya di Luwu Utara. Palopo. Ya betul. Utara Palopo. Iya. Ini tahu gitu ini. Ya. Ya baik Pak Juan, luar biasa pertanyaannya. Sangat menginspirasi buat kita semua, yaitu Pak Juang ingin mendapatkan banyak informasi Bapak Ibu dari kedua narasumber kaitannya strategi apa yang sudah dilakukan sehingga banyak sekali produk-produk yang dihasilkan ya oleh siswa dengan keunikan sekolahnya masing-masing Bapak Ibu. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu jawaban atau penjelasan dari narasumber pertama, yaitu dari Haja Nurmah SPD. Pada Umi disilakan.
Ya, terima kasih banyak atas pertanyaan dari Pak Juang Tamrin dari Palopo. Ini luar biasa, Sulawesi sudah bergabung. Terima kasih Pak. Berkenaan dengan strategi apa sih yang kami terapkan sehingga produk-produk untuk terutama berkenaan dengan P5 ini bisa berjalan. Bapak, Ibu, peserta webinar yang kami hormati, yang berkenaan dengan strategi, tentu saja berbagai strategi yang kami gunakan, terutama masalah pendekatan. Jadi yang pertama kami akan melihat keadaan lingkungan kami. Lingkungan sekolah kami ini berada di mana? Pak Juang, untuk diketahui bahwa SMP Negeri 2 Kota Bima, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa SMP 2 itu berada di tengah jantung kota. Sekelilingi dekat dengan pasar, dikelilingi oleh lingkungan pengusaha pedagang. Berangkat dari latar belakang itu, maka kewirausahaan lah yang kami angkat dan kami perkuat. Nah, Bapak, pada kewirausahaan itu banyak hal yang dapat kita lakukan. Kita atau kami, warga sekolah ini, kami melihat lingkungan kami, kira-kira apa sih yang tidak memakan biaya yang begitu banyak dan bisa menghasilkan, yang juga bisa menghasilkan dan bisa memberikan dampak positif bagi sekolah. Nah, berkenaan dengan deterjen yang sekarang sudah kami produksi, Bapak Juang, kami datang ke pasar, Pak. Di pasar sana, ceruk-ceruk itu banyak yang tidak laku, bahkan sudah sampai kering. Nah, dari situlah kami berpikir, kami apakan ini, sehingga bisa membuat atau menghasilkan sesuatu yang berdaya guna. Pak, setelah kami dari sana, kami berpikir apa yang harus kami lakukan. Nah, kemudian dengan tadi bahan-bahan yang sudah tidak laku itu, kalau kami tawarkan, jangankan dibeli, dikasih cuma-cuma saja Pak, enggak usah Bu, enggak usah dibayar katanya. Satu karung pun dikasih semuanya, karena memang sudah tidak laku lagi di pasar sana. Nah, sudah tidak laik lagi Pak, sudah kering gitu. Nah, oleh karena itu, dari situ kami bahan bakunya begitu murah meriah, hanya pengganti ongkos saja kami dapatkan. Kemudian kami tambah dengan yang lain-lain, yang intinya apa yang kami lakukan ini, yang jelas dari bahan yang sudah tidak terpakai atau dari bahan baku yang sudah tidak laku lagi dijual untuk di pasaran di sana. Selanjutnya kami buat Pak sedemikian rupa sehingga menghasilkan spendulite ini. Tentu saja Bapak dan Ibu, inovasi-inovasi ini datang dari Bapak dan Ibu guru yang juga luar biasa. Tadi Bapak dan Ibu guru yang sudah saya katakan, SMP 2 ini luar biasa. Ada 9 guru penggerak di sini. Ini adalah pemegang rekor tertinggi di Kota Bima. Bahkan seperti yang sudah saya sampaikan, ada yang sudah jadi pengawas, ada yang PP, dan lain sebagainya. Ini adalah bagi kami, ini adalah suatu yang luar biasa dan kami sangat beruntung ada di tengah keluarga besar SMP Negeri 2 Kota Bima. Demikian Pak, terima kasih. Ya, demikian Bapak Ibu, sahabat GTK, jawaban atau paparan dari Haja Nurma MPD atas pertanyaan dari Bapak Juang Tamrin dari Makassar ya. Bagaimana Bapak Juang? Iya Pak, makasih Pak Bu, makasih. Tidak bisa diterima Pak. Atau ada tanggapan lagi Pak Juang? Ya luar biasa Bapak, ya dilanjut. Baik. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Bapak Abdi SPD ya atas pertanyaan dari Bapak Juang Tamrin tadi tentang strategi apa yang sudah dilakukan sehingga di SMP 15 itu begitu banyak praktik baik yang sudah dilakukan ya, sehingga
ini tentu akan berdampak kepada kualitas belajar siswa secara menyeluruh. Silakan Pak Abdi. Ya, terima kasih Pak Fris yang hebat. Baik, halo Pak Juan. Halo Pak, halo. Saya dari produk dari Makassar Pak, Bugis dan Makassar. Oh, Saya berdekatan dengan Luwu, yaitu dulu di Wajo. Saya terangkat di sana, akhirnya saya menjadi SPD, Sarjana Pulang Desa. Jadi saya kembali ke kampung tahun 2001. Baik Pak Juan, bahwa strateginya itu sangat sederhana bagi kepala sekolah itu. Saya katakan berteman itu tanpa engkau mungkin aku nyasar. Itu adalah akronim yang bisa jadikan pemicu. Nah, pendekatan itu yang harus dilakukan dengan catatan melihat potensi sekolah. Ya, daya dukung sekolah. Kalau Umi tadi kan adalah tentang sabun, spendu hebat. Kalau di 15 daya dukungnya adalah ada lahan kebun kami. Hasilnya labu itu, hasil labu bahan bakunya itu luar biasa. Dan itu kami olah menjadi sebuah atau menjadi inovasi si dodo labu. Dodo labu itu dikreasikan oleh guru penggerak. Itu Ibu Sri Mariani dan kawan-kawannya. Ya, melihat potensi itu, ya luar biasa. Tidak dibeli karena hasil daripada kebun. Ya, kebun sekolah. Dan itu merupakan unit produksi yang dilakukan oleh SMP 15 Kota Bima. Jadi, kita lihat daya dukung. Didukung nggak oleh sumber daya alam, didukung nggak oleh sumber daya manusia. Strategi-strategi itu yang harus dikembangkan, dikuatkan untuk menjadi sebuah produk dan pembiasaan jadi pelima. Yang jelas, saya katakan sama teman-teman, silakan apa saja berbuat. Yang penting bermanfaat buat orang dan anak. Seperti itu Bapak Ibu. Itu mungkin saya bagi buat Pak Juan. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, demikian ya pemaparan atau jawaban dari kedua narasumber kita. Yang pertama dari Haja Nurma MPD, dan yang kedua dari Abdi SPD. Sangat luar biasa bagaimana SMP 2 dengan spendulite-nya dan SMP 5 dengan dodolnya, isi dodol labu ya. Ya, dodol labu. Sama-sama memanfaatkan ya sumber daya yang ada. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang kebetulan berada di sekolah yang sama dengan Umi Nurma atau Pak Abdi, ini bisa menjadi inspirasi ya buat kita semua, sehingga akan lebih banyak lagi praktik baik yang kita lakukan di sekolah kita. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, perubahan itu sebuah keniscayaan, ya, tidak bisa kita hindari. Tentu dibutuhkan power ekstra dari seluruh warga sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan sekecil apapun Bapak Ibu ya, sekecil apapun dalam rangka memperbaiki proses belajar dan hasil belajar siswa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Beri kesempatan kepada Bapak Hidayatullah ya. Bapak Hidayatullah, beliau ini adalah salah satu guru penggerak ya di Kota Bima, dan juga beliau sebagai ketua komunitas guru penggerak Kota Bima. Silakan Pak Dayat. Baik, terima kasih Pak Rizwanuddin. Semoga suara Mada bisa terdengar dengan jelas.
Berhubung sekarang kami lagi di sekolah dan alhamdulillah baru selesai metik jagung ini, Pak. Kalau berkesempatan hadir silakan hadir ke sekolah untuk makan jagung, Pak. Siap. Nanti habis kegiatan webinar Pak, kita ke sana Pak. Baik. Bikin dodol labu. Dodol jagung. Yang pertama tentunya mengapresiasi sekali apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber tadi, Pak Abdi sama siap. Orang nganggu gara-gara jago. Baik, mata langsung aja kepada Pak Abdi dan Umi Nurma. Jadi apa ya, Moderator. Betul. Kira-kira bagaimana sih trik dan stimulasi apa yang diberikan, yang harus partisipasi aktif dalam setiap pelaksanaan program yang kita laksanakan di sekolah. Itu aja mungkin dari Mada Pak Fris, mohon pencerahannya dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulangi Pak Dayat? Bisa diulangi poin-poinnya aja. Tadi habis putus tadi Pak Dayat. Izin Pak Moderator, bisa suruh lewat chat saja sebentar. Karena jaringan Chat saja beliau. Bisa lewat chat. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari Pak Dayat, silakan Ibu Ira, mungkin ada yang mau disampaikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Ira mau menanyakan ke narasumber atau ke gurunya nih? Ya, sebelum ke Bu Afri kita izin ke Umi, mohon izin Umi. Ada pertanyaan dari Bu Ira, jadi rekomendasi beliau ke Ibu Afni untuk menjelaskannya. Silakan Ibu Afni. Terima kasih. Mungkin sebelum Bu Afni, saya selaku narasumber mungkin sampaikan beberapa. Siap Umi. Terima Bapak Ibu. Halo. Ya, sebelum saya ke Bu Afni, saya serahkan ke Ibu Afni, mungkin sedikit saya ingin paparkan trik apa sih yang dilakukan sehingga pelaksanaannya seperti yang ada di video itu mungkin agak menarik ya Bu ya. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, pertama, bagaimana kita mendesain suatu kelas itu sehingga begitu indah, nyaman untuk anak-anak. Jadi yang pertama yang kami lakukan di sini ada trik kepala sekolah Pak, Bu. Kami adakan dulu lomba kelas. Jadi semua kelas itu berjumlah 32 kelas, kami adakan lomba. Jadi di sana di lomba itu penilainya orang yang tidak diketahui. Kami rahasiakan maksudnya. Kemudian di sana para penilai itu akan memvideo. Masing-masing kelas itu di video Bu, secara utuh. Jadi penilaiannya nanti di video itu. Nah, kemudian bagaimana desain kelasnya? Tetapi yang jelas sebelum lomba itu dilaksanakan, kami sampaikan dulu desain kelas itu seperti apa sih yang diinginkan. Tentu saja yang diinginkan itu adalah bagaimana kita mendukung programnya Merdeka Belajar. Jadi kami tetap berpatokan ke sana, tetap dengan Merdeka Belajar, dengan sekolah sekarang, sekolah SMP 2 itu adalah mandiri berubah. Tentu saja tanpa anggaran tadi seperti yang ditanyakan, kenapa bisa ini, bisa itu, jadi itu dengan memulainya dari mandiri belajar. Mandiri berubah. Kami harus mandiri, kami harus berubah. Oleh karena itu, desain kelas itu tadi mungkin belum lagi itu, masih ada lagi spot-spot fotonya. Ada di tiap-tiap kelas itu ada sempat dibuatkan oleh anak-anak itu sampai kepada spot foto Bapak Ibu. Itulah yang ada di SMP. Literasi itu ada pojok literasinya. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa dan menjadikan pembiasaan dari sekolah bahwa begitu masuk di kelas sebelum pembelajaran dimulai maka mereka akan berliterasi dulu beberapa menit seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Afni. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan disambung oleh Ibu gurunya sendiri yang sudah tampil di video yang sudah Bapak Ibu tonton. Terima kasih.
Selanjutnya Bapak Ibu Afni, silakan. Silakan Ibu Afni. Ya. Terima kasih banyak Kepala, moderator, dan Bapak Ibu guru hebat lainnya. Baik Bapak Ibu guru, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah tadi, diawali dari lomba antar kelas. Disitulah kami berlomba-lomba untuk mendesain kelas kami. Termasuk di dalamnya adalah pojok literasi atau pojok baca yang Bapak Ibu lihat di tayangan video tadi. Berbicara trik Bapak Ibu, tentu kita tidak lepas dari tujuan awal dari kita mendesain sebuah pojok baca. Ya, trik yang dimaksud yang pertama adalah kita melakukan pembiasaan. Yang pertama pembiasaan, seperti apa yang dijelaskan tadi, 10 menit sebelum proses pembelajaran yang dimulai, kami melakukan kegiatan literasi tersebut. Ujung dari atau output dari kegiatan tersebut adalah siswa mempresentasikan hasil dari resumenya. Mulai dari anak-anak itu menuliskan nama buku tersebut, nama buku yang dibaca, kemudian penulisnya. Selanjutnya, pada hari itu anak-anak itu menulis buku, membaca buku dari halaman berapa sampai halaman berapa. Di tayangan tersebut juga mungkin nampak tadi bahwa anak-anak ada yang mewakili dalam setiap harinya itu membaca hasil resumenya. Ya. Selanjutnya, selain dari itu, trik selanjutnya yaitu anak-anak memilih buku yang mereka sukai, buku yang mereka gemari. Berangkat dari itulah anak-anak antusias untuk membaca. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk memilih buku bacaan yang mereka sukai. Ya, jadi gurunya tinggal mengarahkan sedikit karena tadi bukunya sudah mereka sukai. Jadi gurunya hanya sedikit